Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Fakih dengan NIM 123210054 dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi analisis struktur tentu dengan metode slope deflection. Nah, apa itu metode slope deflection? Metode slope deflection ini adalah adalah metode analisis struktur berbasis perpindahan displacement di mana sudut rotasi dan ledutan pada titik kumpul berperan sebagai variabel utama yang tidak diketahui atau yang bisa disebut derajat kebebasan. Tujuannya adalah menyusun persamaan kompatibilitas untuk menghitung besaran perpindahan tersebut yang hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan reaksi tumpuan dan gaya-gaya dalam struktur. Metode ini merupakan salah satu dari tiga pendekatan analisis struktur berbasis displacement bersama dengan metode distribusi momen dan metode matriks. Nah, eh, di sini kan ada tiga gambar. Kan ada gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Nah, di sini kan ada gambar satu tuh dia mempunyai satu derajat kebebasan saja. Yang nomor dua ada empat derajat kebebasan, dan yang gambar ketiga ada tiga derajat kebebasan. Nah, untuk gambar yang gambar pertama ini, nah struktur ini tuh cuma memiliki satu derajat kebebasan karena titik B ini tuh dia tuh jepit, merupakan tumpuan jepit yang menahan semua translasi dan rotasi. Sementara ujung lainnya ini mungkin berupa tumpuan sederhana, tapi atau kondisi yang sangat membatasi. Satu-satunya variabel yang tidak diketahui adalah rotasi di titik A atau yang di sini tuh data A karena konfigurasi tumpuan dan elemen struktur sangat membatasi kemungkinan permainan lainnya. Nah, untuk yang gambar kedua itu dia itu apa namanya mempunyai empat derajat kebebasan, tapi dia tuh cuma punya tiga titik, kan? Struktur ini kan punya tiga titik. Nah, dia tuh juga mempunyai empat derajat kebebasan. Berarti kita bisa dibilang struktur ini tuh mempunyai kompleksitas tertinggi karena variabel yang tidak diketahui itu meliputi tiga rotasi titik A, yaitu ada delta A, delta delta B, dan delta C. Nah, serta satu transaksi vertikal atau lateral atau yang kita bisa sebut delta. Nah, hal ini disebabkan oleh konfigurasi tumpuan yang memungkinkan lebih banyak kebebasan berdeformasi seperti ada tumpuan orang mengizinkan transaksi. Nah, untuk yang gambar ketiga ini yang tiga ada kebebasan itu dia tuh mempunyai empat titik, tapi dia hanya memiliki tiga derajat kebebasan yang terdiri dari dua rotasi dan satu translasi. Nah, rotasi terjadi di titik B, nah di titik B dan di titik C. Sementara translasi lateral ini muncul akibat adanya tumpuan roll yang memungkinkan pergerakan horizontal. Tiga variabel ini saling berinteraksi dalam sistem persamaan slope deflection. Nah, nah di sini tuh ada gambar. Nah, kita perhatikan sebuah balok AB yang merupakan bagian dari struktur balok penerus. Balok ini menerima beban merata sebesar Q dan memiliki kekakuan luntur seragam sebesar EI. Nah, tujuan kita adalah mencari hubungan antara momen ujung MAB, dan MBA dengan variabel-variabel deformasi yang terjadi, yaitu sudut rotasi theta A dan theta B di kedua ujung balok. Nah, oh ya, serta lanjutan yang menyebabkan penurunan pada tumpuan B atau ya lanjutan itu delta delta. Dalam analisis struktur ini kita menggunakan perjanjian tanda tertentu di mana momen dan sudut rotasi adalah positif apabila memiliki arah arah putar searah jarum jam. Nah, itu sama kayak yang pas kita belajar di statika kalau misalnya ada berputar searah jarum jam dia tuh positif. Kalau misalnya ada berputar berlawanan jarum jam dia itu negatif. Nah, sementara itu di ledutan yang ada di gambar tersebut itu dinyatakan positif apabila menyebabkan balok berputar dengan sudut PSI yang juga searah jarum jam. Nah, tanda yang konsisten ini sangat penting untuk memastikan ketepatan dalam perhitungan dan analisis selanjutnya. Nah, di sini tuh masih ada apa namanya salah satu contoh buat menentukan konsep slope deflection. Nah, di sini kan ada dua gambar, itu kita menentukan sigma m pas 0. Kita masukin saja masukin kebersamaan untuk slope deflection itu seperdua MAB per EI L terus di sini ada L per 3 dikurang seperdua MBA per EI kali L kali 2L per 3 sama 0. Nah, untuk ke sigma MB atau momen di B-nya itu seperdua MBA per EI kali L terus dikali L per 3 dikurang seperdua MAB per EI kali L dikali 2L per 3 ditambah delta LA kurang 0. Nah, untuk momen AB-nya kita dapat itu 4 EI per L delta A. Untuk untuk momen di BA-nya yang persamaan satu ini kita dapat 2 EI per L sebanyak delta A. Nah, untuk yang keduanya itu yang persamaan keduanya kita dapat di momen BA-nya itu 4 EI
4 EI per L delta B. Terus MA momen AB-nya sama dengan 2 EI per L delta B. Nah, ini untuk apa namanya untuk kita mencari persamaan ketiga, yaitu 1/2 M per EI L 2L per 3 dikurang 1/2 M per EI L per 3 dikurang delta sama dengan 0. Itu MAB sama dengan MBA itu M sama dengan minus 6 EI per L kuadrat delta. Nah, ini tinggal dimasukin saja persamaan dari MAB sama MBA dan hasilnya menjadi 6 EI per L kuadrat delta. Nah, kita masuk ke fixed end moment atau FEM. Fixed end moment atau momen ujung tetap adalah momen primer yang timbul di ujung balok yang dijepit ketika balok tersebut menahan beban eksternal dengan asumsi kedua ujungnya terpasang paku, tidak bisa berotasi. Ini adalah momen reaksi yang ada sebelum rotasi dipertimbangkan dan merupakan titik awal dalam analisis menggunakan metode slope deflection. Nah, fixed end moment ini dia tuh udah kayak di sini tuh udah kayak gak bisa benar rotasi kayak kayak nggak bisa bergerak gitu. Kayak ibaratkan di struktur ini kita tuh di sini tuh di ujung-ujungnya tuh kita kasih paku lah. Jadi dia tuh benar-benar nggak bisa apa namanya nggak bisa berputar, nggak bisa berotasi, nggak bisa ngapa-ngapain kayak benar-benar fix gitu kayak diam di situ dia. Nah, di sini tuh ada tabel-tabel untuk FEM ini. Nah, di sini kayak misalnya kita ada soal misalnya kita butuh mencari FM-nya, kita tinggal menyesuaikan saja apa gambarnya ke tabel yang sini. Ini ada rumus-rumusnya kayak ini yang VM ini WL kuadrat per 20 atau ini yang 30 W, kayak tiga sesuaikan saja. Begitupun, nah ini juga masih tabel ini tiga sesuaikan saja. Nah, di sini ada persamaan fixed time moment. Nah, fixed time moment yang ini eh, apa namanya secara umum bentuk persamaan umumnya seperti ini nih yang rumusnya itu adalah mn sama dengan 2 EK dalam kurung 2 theta n ditambah theta f dikurang 3 PSI ditambah FEM n. Nah, untuk yang apa namanya dia tuh ada lagi rumusnya yang kalau misalnya FM ini apabila ujung-ujung baloknya terjepit terus salah satu ujung sendinya itu salah satu ujungnya itu adalah sendi. Nah, itu dia pakai rumusnya itu MN sama dengan 3 EK per delta N dikurang PSI ditambah FEM N. Nah, habis itu kita langsung masuk aja ke contoh soal. Nah, contoh soal tersebut kita mempunyai eh, satu contoh soal. Nah, di contoh tersebut kita disuruh menggambarkan diagram gaya lintang dan membelentur untuk balok pada gambar. Itu asumsikan EI-nya konstan. Nah, di sini saya mencoba mengerjakannya di buku tulis. Jadi, apa namanya, eh, biar langsung biar lebih jelas saja. Nah, di sini saya pertama mencari PM dulu. Nah, di sini saya memakai rumusnya WL per 30 ini saya ambil dari tabel yang tabel yang ini. Tabel tabel yang ini. Wait. Nah, tabel yang ini nih, yang FMWL 20 ini. Karena dia saya pikir apa ininya menyesuaikan. Jadi saya pakai itu. Jadi kita cari saja minus WL kuadrat per 30. Kita cari yang bagian sini saja ya. Bagian nyari sini saja. Jadi kan W-nya tuh 6 per 6 sepakat 2 per 30. Nah, ini kenapa minus? Karena dia berlawanan cara jarum jam. Jadi dengan minus 7,2 knm. Terus kita cari buat yang CB-nya. Yang CB-nya yang sini-sini. Dan CB-nya ini dia itu searah jarum jam. Jadi dia plus. Jadi WL kuadrat per 20 sama dengan 6 dikali 6 kuadrat per 20 didapatkan 10,8 knm. Nah, terus kita mencari persamaan slope deflectionnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi yang 2E seper 1 per L terus 2 dikali theta N ditambah theta F dikurang 3 PSI tambah FMN kan. Nah, kita mau mencari untuk momen AB-nya yang ini nih, AB ini. Jadi kita masuki 2E per 1 per, nah kan jarak dari sini ke sini kan 8 kan AB-nya. Jadi masukin 1/8. Nah, TTE-nya kita masukin 0 karena belum diketahui kan, ditambah delta B. Nah, di sini kita ingin mencari untuk delta B-nya. Pokoknya teknik kita buat mencari delta B-nya. PSI-nya 0 dikurang 3, 0 tambah 0. Jadi kita dapat persamaan satunya itu MAB-nya EI per 4 dikali delta B. Terus kita mencari momen BA-nya. Itu sama dengan 2E
1/8, 2 dikali theta B ditambah 0 dikurang 3 dikali 0 tambah 0. Nah, kita dapat EI per 2 theta B. Nah, untuk MBC-nya, eh, ya kita masukin saja, kita masukin sama seperti yang sebelumnya. Tapi ini L-nya kita ganti jadi 6 karena kita ingin mencari mencari momennya kita di sini di sekitar daerah sini, yang daerah yang sudah masuk ke 6. Jadinya 2E dikali 1/6 2 theta B ditambah 0 dikurang 3 kali 0. Nah, dikurang 7,2. Kenapa kita dikurang 7,2 di sini FM-nya? Karena kita kan sudah mencari FM dari momen MBC tersebut. Jadi kita masukkan kurang 7,2. Jadinya kita dapat 2EI per 3 delta B dikurang 7,2. Terus kita cari buat MCB-nya dengan 2E dalam kurung 1/6, 2 dikali 0 tambah delta B dikurang 3 kali 0 ditambah 10,8. Dengan EI per 3 delta B tambah 10,8. Nah, kita kan buat meninjau titik B nih, ya kan? Kita buat meninjau titik B berarti kan sigma MB sama 0 kan? Itu MBA tambah MBC sama 0. Nah, di sini MBA tambah MBC ini kita gabungin apa namanya? Persamaannya untuk mencari data B-nya kan. Nah, jadinya si momen MBA ini kan berarti kan ini kan EI 2 delta B terus ditambah sama 2 EI delta B 2 EI per 3 delta B dikurang 7,2 sebenarnya 0 ya kan. Kita buat saja EI delta B per 2 ditambah 2 per 3 sebenarnya 7,2. EI per delta B 7 per 6 sebenarnya 7,2. EI delta B 7,2 kali 6 per 7 delta B sebenarnya 6,17 per EI. Nah, kita dapat nih delta B-nya 6,17 per EI. Nah, kan kita udah dapat nih database sebanyak 6,17 per EI. Nah, kita substitusikan database tersebut ke dalam semua persamaan dari setiap momennya. Kayak misalnya nih MAB kan. MAB saya masukin aja ini kan EI per 4 database. Nah, kita masukin aja EI per 4 dikali kan ini kan database kan udah ada yang berarti kan 6,17 per EI. Nah, EI-nya coret-coret. Jadi 6,17 per 4 sama dengan kita dapat nih 1,54 kilonewton dikali meter. Nah, kita dapat nih buat MAB-nya. Terus buat MBA-nya EI per 2 database sama dengan EI per 2 dikali 6,17 per EI. 6,17 bagi 2, 3,09 kilonewton per meter, dan seterusnya. Pokoknya tinggal disubstitusikan untuk mendapatkan nilai kilonewton meternya. Nah, habis kita mencari nilai-nilai dari setiap momen, kita mencari reaksi pertekanannya. Nah, di sini ada yang dari titik A titik B kan ada AY kan. Nah, karena AY-nya dia itu berputar berlawanan jarum jam, berarti dia minus, ya kan? 1,54 1,54 kan lewat dari momen ini kan 1,54 terus dibagi 8 8 kan dari panjang dari A ke B-nya 1,54 per 8 dikurang 3,09 bagi 8. Nah, ini tuh momen dari B ke A-nya dan dapatkan minus 0,579 kilonewton, berarti dia ke bawah. Ininya ke bawah. Nah, habis itu kita mencari buat dari titik B ke titik C-nya, ya kan? Nah, di sini saya di sini tuh ada BR. Nah, BR ini kan momen momen ininya momen MBC-nya kan 3,09 dibagi 6. 6 itu panjang dari B ke C-nya. Terus dikurang sama 12,86 bagi 6. Itu tuh momen dari CP-nya tadi kan yang udah kita cari tahu. Nah, terus ditambah eh, ditambah 0,5 kali 6 kali 6. Nah, ini tuh 0,5 kali 6 itu dia tuh luas segitiga. Seperdua A kali T kan. Jadi ini seperduanya saya jadi 0,5 biar enak. Nah, dikali 2 dibagi 6 itu lengan apa lengan momen lengan itu dengan 4,37 kilonewton itu berarti gayanya naik ke atas. Nah, untuk yang C-nya karena dia perlawanan jarum jam jadi sini minus 3,09 per 6 terus dikurang 12,86 bagi 6 ditambah selalu segitiga tadi dikali dengan momen dengan 13,63 kilonewton kilonewton dan kayaknya ke atas. Nah, kita cek nih apakah struktur tersebut sudah apa perhitungan tersebut sudah seimbang. Jadi kita jumlahin semuanya kan sebenarnya 0 kan. Jadi 18,0 kurang 18,0 sebenarnya 0, 0 sebenarnya 0 berarti dia benar-benar sudah seimbang. Sudah les lah. Nah, untuk diagram lenturnya ya kita tinggal masing-masing saja nilai-nilai yang kita sudah dapatkan di perhitungan tadi. Nah, berikut diagram gaya lentur yang sudah dihasilkan. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai segini dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perkataan. Mohon kita ketemu di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.